Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh senyap karena hujan kali sebagian daerah ya. Dan kemudian, baik, para mahasiswa sekalian, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita terkait dengan mata kuliah metode penelitian informatika. Hari ini kita akan bahas yaitu mengenai kuantitatif dan kualitatif. Mana yang bisa membuat orang itu pasea dan mana yang membuat orang itu terdiam. Nah ini apakah kuantitatif atau kualitatif? Nah sebelum kita lanjutkan pertemuan kita, para mahasiswa sekalian, bagi mahasiswa nanti yang diminta responnya dan ternyata tidak memahami apa yang saya tanya, Pak bisa diulangi pertanyaannya Pak, bisa seperti itu. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dikeluarkan dari kelas, atau yang kedua open camp. Open camp bisa sampai akhir kuliah. Ya, jadi udah paham ya. Jadi misalnya terangan, ternyata Anda nggak memahami daerah itu. Kalau ada yang tidak jelas, Anda bisa minta, sebelum saya bertanya, Anda tanya dulu kejelasannya tentang apa gitu ya. Jadi dalam hal ini nih, kalau saya ditanya, oke, Bulan, ayo gimana tanggapannya? Tanggapan tentang apa Pak? Nah kalau udah kasus kayak gitu, pilihannya dua, keluar dari kelas atau open camp sampai kuliah berakhir. Dan selama kuliah tentunya dihindari itu sambil bawa mobil, sambil main game, ya kan itu biasa seperti pertemuan di kuliah biasa lah di kelas, apalagi di kelas 20A ini adalah bagian dari mahasiswa-mahasiswa terpilih yang memilihkan dirinya sendiri ya kan, menghadapi pertemuan tatap muka. Wah luar biasa itu Anda. Nah kemudian itu deh. Nah selanjutnya kita lanjutkan dengan materi kita ya, yaitu mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam kehidupan kita ini sering kita menemukan orang cekcok, sering orang berbantah-bantahan, dan ada orang-orang tertentu yang dia itu kalau berbicara kita nggak berkutik. Lalu apa hubungannya sama kuantitatif dan kualitatif? Nah, metode itulah yang digunakan oleh sebagian orang. Makanya kenapa berbantah-bantahan itu terjadi di antaranya disebabkan karena ada metode yang salah yang dipakai pada saat yang tidak tepat. Ya, pada saat yang tertentu itu dia menggunakan seharusnya metode ini, ternyata diungkapkan adalah hal-hal tertentu dengan gaya tertentu sehingga akhirnya akan menimbulkan mispersepsi. Nah, dalam hal ini kuantitatif dan kualitatif ini adalah bagian dari penyusunan skripsi, namun esensinya luar biasa bagi kita dalam menghadapi dan menarungi hidup ini sampai menuju titik tertentu nanti. Kenapa? Melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif, ya, dengan skemanya kuantitatif dan kualitatif, kita akan bisa memposisikan kita, apakah kita akan memancing atau apakah kita akan coba menyelesaikan, sehingga apa? Apa yang Anda sampaikan itu tepat. Kalau memancing ini apa? Bisa memancing keributan, ya kan? Bisa membuat hati tidak nyaman dalam hal itu tuh. Nah, berpeluang untuk ke arah itu. Berbeda dengan penelitian dari kelompok yang lain. Nah, apa itu kuantitatif? Kata kuantitatif ini sudah sering kita dengar dalam lingkungan dunia pendidikan. Begitu juga dengan kualitatif. Saya sudah membaca beberapa tugas Anda yang dikumpulkan dan ternyata banyak juga yang mengumpulkan dalam bentuk pandangan-pandangan yang menarik di situ. Kenapa menggunakan hubungan dan hubungan antara
penelitian kuantitatif dan kualitatif ini sesuai terkait dengan masa penelitiannya ya, baik yang dilakukan Nadia, Angga, Bani, Kemal, Kenati 2 kali malah ngirimnya ya Kenati ya. Nah, dalam hal ini kita coba lihat dan Anda sudah menjabarkan bahwa penelitian kuantitatif adalah ini, kualitatif adalah ini. Kita akan coba kupas nanti lebih dalam bagaimana bermanfaat dalam penelitiannya dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kuantitatif dan kualitatif itu. Sehingga apa? Sebelum Anda lulus kuliah pun Anda sudah bisa memanfaatkan kuantitatif dan kualitatif. Pada saat kapan? Pada saat Anda berbicara dengan kabogoh, mertua, teman bisnis, dan seterusnya ya kan, atasan Anda bisa menggunakan argumen yang tepat untuk hal itu. Para mahasiswa sekalian, Anda telah membuat kesimpulan bagaimana penelitian kuantitatif itu dan kualitatif itu sendiri. Nah, sekarang mangga, kalau menurut Salwa, gimana Salwa? Apa itu penelitian kuantitatif dan kualitatif? Izin menjawab Bapak, kalau buat yang kuantitatif itu seperti penelitian yang mengambil data dalam jumlah yang banyak Bapak. Jadi hubungannya dengan masalah banyaknya jumlah ya? Ya, masalah perhitungan juga Bapak. Perhitungan. Oke. Iya, Thank you Salwa. terima kasih Bapak. Kalau Mustafa gimana? Mana Mustafa? Ada Pak, bentar. Ya, silakan. Menurut saya metode kuantitatif seiring dinamakan metode juga disebut metode tradisional. Kenapa metode tradisional? Karena metode ini sudah lama sekali Pak digunakannya. Gitu. Jadi penelitian dari metode kuantitatif ini merupakan penelitian lapangan yang lebih melihat kepada objek naturalistik di lapangan dengan mengumpulkan data-data, Pak. Wih, keren banget jawabannya Mustafa. Buka mic-nya Mustafa. Boleh Pak, boleh. Mudah-mudahan Mustafa nggak bagian yang dibully ya. Ya, Pak. Tapi kalaupun misalnya merasa dibully, Mustafa tenang. Kenapa? Yang lain juga sama kok. Iya Pak. Namanya juga masih belajar ya kan, atau ibaratnya baru masuk di bidang itu ya Mustafa ya. Kalau Iya, Pak. salah nggak dimaklumi lah. Oke, tadi kan sudah disampaikan dengan bahasanya yang keren kan Mustafa. Pertanyaan adalah, coba buat sebuah pernyataan kuantitatif. Bentar Pak, ini kerusakan Pak, bentar sinyalnya. Lagi di kelas soalnya Pak, bayangkan. Oh, banyak kan di kelas ya. Ya Pak, jadi kebentur gitu suaranya. Hujan di kampus Mustafa? Hujan Pak? Dalam kelas? Ya Pak, dalam kelas? Enggak ada Pak. Enggak Pak, kalau di kelas Pak. Maksudnya di luar. Ayo, dengan jawaban mantap tadi gimana? Apa itu contoh kalimat kuantitatif? Kalau dari katanya kan kuantitatif, berarti Pak metode yang menggunakan hitung-hitungan gitu. Contoh kalimatnya apa? Kalimat, bentar. Untuk kalimat, jadi dihitungan tabel gitu Pak, tabel perhitungan apa gitu. Oh, oke. Sip. Gitu Pak, yang saya ketahui cuma gitu. Gak apa-apa, udah dibully dikit lah. Gak apa-apa. Iya Pak, gak apa-apa. Baik, jam-jam, mangga jam-jam. Hadir Pak. Nah, apa tuh kuantitatif dan kualitatif? Kalau Kayaknya keren jawaban. kuantitatif tuh lebih ke ngitung-ngitung Pak. Kalau
kualitatif itu lebih ke respon, Pak. Wah, makin menarik. Jadi lebih pada respon ya. Iya, Pak. 1 tambah 1 responnya sama dengan 2. Itu apa tuh? Kuantitatif kalau itu Pak. Tapi nggak apa-apa. Ya. Coba buat sebuah kalimat yang menggunakan gayanya kuantitatif. Mungkin kayak hasil dari perhitungan seperti antara minat membaca, Pak, seperti itu, Pak. Nah, coba buat kalimatnya. Hubungan antara minat pembaca dan motivasi terhadap belajar, Pak, mungkin. Bus keren dari Google ya atau dari Iya, Pak, betul, ya. Pak. Tapi ngerti nggak? Sedikit, Pak, sedikit. Tadi sudah mulai confident kok jadi turun. Oke, jam-jam. Ya, terima kasih, Pak. Anda jam-jam tidak sendiri. Ya, ini juga sama Mustafa, Pak. Oke, para mahasiswa. Jadi kita lihat perbedaannya apa sih sebetulnya. Kita pakai bahasa bebas dan dipermudah aja ya. Kuantitatif itu kata dasarnya itu tuh quantity. Kalau kualitatif, kata dasarnya yang sering kita dengar itu adalah quality. Bukan kuali aja ya, pakai T ya. Kalau kuali itu makanan kali nanti masak. Goreng. Dah. Yang satu berbicara tentang quantity. Nah, bagaimana quantity ini? Anda pernah nggak melihat di dus yang ada tertulis quantity 6 botol? Pernah kan? Quantity 2 kilogram. Quantity 1 lusin. Gitu. Putri pernah baca itu nggak, Lucy? Di dus. Ya yang mirip-mirip gitulah maksudnya. Pernah, Putri? Hah? Pernah, Pak. Oh, suaranya mana kecil sekali, Gelis. Oke, pernah ya. Nah, itu quantity. Udah kelihatan Kak Putri? Quantity itu apa? Ya, udah, Pak. Udah ya. Jadi dia itu tuh gini, Putri. Ketika disebutkan quantity itu dimanapun di dunia, hampir semua orang kan sepakat bahwa itu tuh jumlahnya sekian. Gitu loh, Putri. Tangkap ya? Iya, Pak. Oke, baik. Jadi begitu, quantity itu tuh berhubungan dengan hal-hal yang disepakati di dunia, baik disepakati secara langsung ataupun nggak langsung, gitu kan? Warna putih, tapi warna putih mobil saya ada yang komuter itu tuh warna waktu dibeli putih, lama kelamaan jadi putih tua. Jadi kalau sama istri suka ketawa itu. Warnanya apa? Warna putih atau putih tua? Warna putih mana ada putih tua dan muda. Tapi maksudnya gitu. Mobil itu kalau udah sekian lama, itu kan lama-lama dia akan agak gimana gitu warnanya kan. Kecuali dicat ulang. Jadi artinya di sini quantity ini adalah apa? Dimanapun, nah dia itu tuh memiliki persepsi yang sama terhadap hal itu. Jadi disampaikan, beratnya adalah 0,5 kilo. Artinya ketika ditimbang di Amerika juga 0,5 kilo, di Indonesia juga 0,5 kilo. Begitu. Gimana Salwa? Ketangkap ya quantity? Salwa mana? Ada Salwa? Ada, Bapak. Tadi ke air dulu, Bapak. Oh, sok mangga kayak dulu. Lanjut. Kemudian Nur. Hadir, Pak, hadir. Nur Refli.
Jadi gimana kalau seandainya beratnya 0,5 kilo di Bandung, di Jakarta 0,5 kilo juga nggak? Iya Pak, kayaknya Pak. Ya, Ya, ditimbang di Amerika nanti 0,5 kilo juga nggak? kalau Amerika mah enggak kayaknya Pak. Kilogram gitu ya? Iya. Beda kayaknya Pak kalau di agak jauh. Di pesawat? Oh, karena jauh ya dari Bandung, jadi kurang ya, karena menguap. Atau gimana? Sama Kenapa sama beda? Pak. Kenapa beda? Gimana Pak? Kenapa beda di Bandung dengan Jakarta hampir sama, tahunya di Amerika beda? Kemungkinan. Gravitasinya kali Pak. Yes, correct. Gravitasi. Ketika ada di pesawat? Kalau pesawat kan nentu mungkin Pak. Iya, akan berkurang dia, ya kan? Iya. Jadi nanti kalau itu, nanti Nur kalau pas itu tuh bawa durian sekilo gitu ya, masukin ke pesawat sama timbangan. Nah, naonan bawa durian ke kabin gitu ya kan. Ini mau nimbang kata pajak. Baik, thank you Nur. Artinya dengan ketinggian dengan kondisi yang sama, maka nilai itu sama. Secara matematik 0,5 kilo ya 0,5 kilo. Artinya di situ ya. 7 orang, dimanapun di dunia ini ketika dia sebutkan 7 orang, maka 7 orang itu jumlahnya sama. Nah, itulah disebut dengan kuantiti. Kuantitatif dan kuantiti. Paham ya? Kemudian ada lagi namanya penelitian kualitatif. Bagaimana lagi dengan penelitian kualitatif? Kalau penelitian kualitatif ini itu adalah hal yang bersifatnya yang berhubungan dengan belum tentu sama antara satu dengan pihak yang lain. Itu kata kuncinya. Apa yang dipersepsikan, apa yang dipandang oleh Pajek, apa yang dipandang oleh Novi, itu belum tentu sama. Yang seseorang mungkin menyatakan makanan itu enak, tapi pihak lain belum tentu menyatakan makanan itu enak. Yang satu menyatakan barang itu bagus, pihak lain belum tentu menyatakan barang itu bagus. Di sini dingin, belum tentu juga di sana dingin. Belum tentu juga orang lain merasa dingin. Itu adalah namanya kualitatif. Sudah bisa membedakan ya. Contoh kalimat kualitatif itu seperti apa, Mustafa? Tadi Pak kan udah disebutin kalau makanan kan berbeda perspektif Pak. Nah, makanan ini enak, itu ya Mustafa ya. Iya Pak. Di sana banyak orang, kan? Iya Mustafa Pak. pernah dengar nggak kalimat ini Mustafa di masyarakat? Gimana Pak? Di masyarakat ya, kepada orang lain atau sama, bukan dengan kalimat kamu mah nggak ada benernya gitu. Wah sering Pak itu mah. Kamu mah nggak ada benernya. Bener nggak kalimat itu? Disebut benar, kalau disebut salah juga benar Pak. Sekarang tidak ada benernya itu dalam bisa dimatematikan nggak? Bisa Tidak kan? ada. Iya Pak. Tidak ada itu nol, berarti tidak ada kebenaran dalam diri kamu. Berarti kalau di dia itu tadi ya, kamu itu anggap nama orang ya kan, kamu mah tidak pernah ada benernya. Apakah benar kalimat itu? Ya, gimana Pak ya? Tidak benar atau benar? Salah lah. Salah. Apakah Gimana? tidak pernah dia benar? Pernah, Penjahat sekalipun apakah tidak pernah benar? Pernah. Penjahat itu pernah benar nggak? Pernah Pak, pernah. Pernah. Artinya kalimat itu langsung salah itu. Betul nggak? Betul Pak. Karena apa? Tidak pernah itu tuh artinya nol. Bisa dimatematikan.
matematikan kan gitu ya. Iya Pak. Kalau dia bilang kamu sering tidak benar atau kadang-kadang tidak benar, nah itu baru persepsi. Tapi kalau tidak pernah, itu tuh bahaya. Iya Pak, paham. Paham ya? Paham Pak. Artinya, begitu juga dengan kalimat-kalimat yang misalnya, kamu selalu salah. Benar nggak kalimat itu? Salah Pak, soalnya selalu mah keseringan. Selalu itu berarti satu kan? Iya. 100% berarti kan? Iya Pak. Semua produk dari perusahaan itu tuh jelek. Betul nggak itu? Tidak Pak. Tidak, sudah salah itu. Udah mulai bisa membedakannya kan? Bisa Pak. Dari katanya ada, dia udah bisa Pak. Nah, gini, orang Indonesia tuh suka ikan asin, benar nggak? Enggak semua Pak, salah berarti. Salah, 278 juta penduduk Indonesia tuh belum tentu semua suka ikan asin, betul kan? Betul Pak. Kecuali jengkol, kalau jengkol baru benar. Ada juga Pak yang nggak suka. Duren? Duren banyak Pak. Ya gitu ya. Jadi udah bisa membedakan mana kalimat yang benar dan salah kan? Iya Pak. Nanti ngomong ke Kabogo juga hati-hati ya, jangan bilang kamu mah nggak pernah benar gitu kan. Nah itu benar nggak kalimatnya? Salah Pak. Salah, nggak boleh. Nah untuk anda yang di kelas nih nggak akan menggunakan kalimat itu lagi nanti, betul nggak? Betul Pak. Kalau ada masyarakat yang ngomong itu sama anda nggak usah dibantah, tersenyum aja. Karena apa, ingat Pak Jack? Bisa. Karena akan membuat debat aja gitu kan. Biasanya itu akan melawan orang itu. Kamu mah nggak ada benernya gitu kan. Nah itu tuh kalau anak kecil digituin gitu ya, Mustafa ya mati kutu itu. Iya Ya Pak. kan? Iya Pak. Akhirnya perkembangan dia untuk kreatif jadi hilang itu. Tapi itu dari sisi sains yang lain di dalam dunia psikologi ya. Nah, oke. Baik, thank you Mustafa. Sama-sama Pak. Jadi hal ini nih kalau kita lihat, kalau nimbang berarti nggak sama ya Pak ya. Kalau gitu nanti saya kalau mau naik pesawat gitu kan. Nanti malam ternyata ada yang mau beli tiket. Mau kemana? Kemana tiket yang paling murah. Kenapa? Mau membuktikan kalimat Pak Jack bahwa benda di bumi ini, di tanah ini beda beratnya dengan itu ya kan. Maka saya mau naik cari tiket pesawat yang paling murah yang bisa pulang balik ke Bandung gitu kan. Kemana? Ya ke Amerika lah. Us. Sekalian jalan. Nah, jadi kita udah dapat konsep intinya di situ, yaitu mengenai bahwa quantity itu adalah yang sifatnya terukur, sementara quality itu sifatnya yang tidak terukur dan sifatnya variatif, variabel antara satu orang dengan satu orang lain. Tidak ada kesepakatan dunia untuk hal itu. Nah, dalam hal ini, para mahasiswa sekalian, disinilah kita mulai melihat sebelum kita lari ke skripsi, ke penelitian sebagainya, yang manfaat ke dunia dulu dalam kehidupan sehari-hari dulu kita angkat ya, biar gampang nanti ke skripsinya. Yang penting pondasinya kuat dulu. Ada pertanyaan lagi di sini nih. Dari quantity dengan quality, mana yang sering membuat orang berdebat? Ayo. Bahkan bisa menimbulkan pasea. Apakah kuantitatif, atau kualitatif? Nah kan nanti Anda calon pejabat, seolah tuh bagaimana Anda supaya tidak bagaimana Anda itu tuh nanti adalah meredam hal-hal tertentu di daerah itu, kan? Dan orang mati kutu dengan jawaban Anda, tapi tidak sakit hati dan nggak bisa apa-apa gitu. Karena apa? Anda menjawabnya itu tepat gitu. Beda dengan metode yang satu lagi. Kalau metode satu lagi itu bisa debat, semakin ngomong kita makin bisa berdebat dengan orang lain. Karena metode ini pakai metode yang satu. Nah, mana metode yang bisa tepat itu tadi? Dan biasanya pertanyaannya lain seperti kita sampaikan tadi adalah manakah dari dua metode itu yang sering membuat orang debat kusir?
berpotensi paling tidak berdebat di situ. Ya, silahkan Angga. Yang mana tuh Angga? Angga buka mic nggak? Metode yang mana? Angga, where are you Angga? Muncul hilang lagi. Angga coba chat Angga. What the problem on your side? Ada masalah apa Angga di belakang Angga? Silakan. Dipa, mangga Dipa dijawab Dipa. Ya Pak, Yang mana? kualitatif mungkin Pak, Kenapa kualitatif? karena ya apa ya, tidak, kan biasanya kualitatif suka ada pendapat gitu Pak, Ya. jadi mungkin ya kan biasanya kalau debat suka sesuai pendapat dan pemikirannya kita sendiri. Ya. Jadi bisa memicukan perbedaan pendapat gitu Pak. Oke, good. Keren Dipa. Thank you. Ya Pak. Angga? Angga nggak ada ya? Keluarkan dulu ya. Oke, Angga udah dikeluarkan. Balik. Jadi ternyata metode kualitatif itu tuh ada potensi membuat orang tuh berdebat. Makanya ketika satu diskusi ketika berkaitan dengan metode kualitatif, hati-hati kita menggunakannya. Yang asiknya lagi adalah ini, dan mungkin bisa terjadi pada Anda one day, dan mudah-mudahan Anda tentu bijak dalam hal itu ya. Atau mungkin sudah pernah terjadi. Contohnya adalah seperti apa? Pernahkah situasinya begini? Ada seorang cewek wanita nanya sama temennya, bagusnya bajunya yang mana sih? Yang tipe ini atau tipe ini? Kata dia, katakanlah ke cowoknya gitu ya. Bagusnya bagus yang mana nih ya? Yang kayak gini atau yang kayak gini? Karena cewek ini mau beli baju gitu kan. Yang satu katakanlah warnanya ngepink. Yang satu lagi agak kemerah-merahan. Terus kata cowok ini, kalau bagi aku sih bagusnya warna pink. Oh gitu ya kata cewek. Sambil mikir-mikir lihat-lihat lagi. Akhirnya yang dibeli ternyata adalah warna yang kemerah-merahan. Salahkah cewek itu? Salahkah cowok itu? Gimana Vina? Menurut Vina gimana tuh? Nggak salah sih Pak. Nah, cewek itu salah nggak? Menurut cewek? Enggak, cewek itu sendiri salah nggak? Enggak kan? Enggak. Dia yang beli, ya kan? Yang kesukaan dia. Yang cowok itu salah nggak? Enggak juga, karena ngasih Enggak pendapat. juga. Dia kasih pendapat. Tapi anehnya kadang-kadang orang sakit hati di situ, Vina. Cik atulah kalau saya nggak minta. Ngapain kamu minta saran gitu kan kalau saya nggak dilakukan gitu kan? Iya Pak. Pernah nemu situasi yang mirip kayak gitu kali ya Vina ya? Di kawan kah atau siapa gitu kan? Atau mungkin itu potensi terjadi kan? Iya. Terus makan di sana yuk, Vina. Dia ngajak aku makan, katanya. Dalam cerita ini Vina. Vina kita makan di sana yuk. Tapi jangan dengan saya lah. Ada unsur apa namanya?
unsur ada segan karena dosen, ini temen sama temen lah ya. Vina, makan sana ya enak. Vina bisa jawab kan, wah di sana mah nggak enak. Nah, padahal makanannya itu juga nggak Vina? Iya, Mungkin nggak itu terjadi? mungkin. Sehingga kadang-kadang bisa muncul perdebatan ya Neng ya. Iya, Pak. Karena beda pendapat, beda kesukaan juga. Iya, wah Vina bijak melihatnya, luar biasa. Oke, baik Vina, thank you. Yap. Nah, para mahasiswa, itulah statement-statement yang berkaitan dengan kualitatif. Jadi kualitatif ini belum tentu sama pendapat seseorang dengan orang lain. Tapi ketika quantity, ada 9 orang, semua akan menyatakan jumlahnya 9. Seperti itu. Di Indonesia, di Amerika, dimanapun kamu menyatakan itu jumlahnya 9, ya kan? Berat adalah 220 miligram atau berapa gram, 2 kilo. Nah, itu tuh disepakati adalah di saat penimbangan, di tempat penimbangan. Kalau nggak percaya, nanti bawa lagi ke tempat penimbangan itu, dan penimbangannya adalah segitu, gitu kan. Bukan harus dengan timbangan yang sama, tapi adalah karena faktor yang disampaikan teman Anda itu tadi, karena faktor gravitasi, gitu ya. Karena makin ke atas itu benda-benda itu akan lebih ringan beratnya. Sampai akhirnya dia akan melayang sendiri. Buktinya pesawat luar angkasa itu kan, dengan jarak 420 km dari permukaan laut, ya kan dia tuh melayang aja di situ, stasiun orbit luar angkasa itu ya kan. Coba kalau itu kan berat tuh, berapa ton itu yang dibawa sedikit-sedikit itu, pertama bawa apanya dulu, nanti terbang lagi ke langit, bawa apanya lagi ya kan. Kayak binatang bikin rumah-rumahan kayak gitu ya, dibawa apa lagi ya kan, sampai akhirnya menjadi stasiun orbit, stasiun luar angkasa di situ, tempat bertemunya para peneliti, astronot dan sebagainya ya, yang ada di luar angkasa itu tempat mereka singgah. Jadi ingat cerita perang di Rusia ya, dia terbangkan astronotnya, pas sudah terbang astronotnya ke atas, ternyata negaranya perang, nggak ada anggaran untuk menjemputnya. Akhirnya astronotnya terkatung-katung di luar angkasa itu. Nah, itulah para mahasiswa. Jadi kita udah bisa melihat kuantitatif dan kualitatif. Nah, bagaimana dengan masalah kita belum sampai ke pondasi aja dulu. Kalau Anda kuat di dalam hal ini akan lebih mudah ke sana. Apalagi kalau seandainya bisa bermanfaat ke sana ya. Kapan metode penelitian, kapan statement kuantitatif itu dipakai dan kapan kualitatif itu dipakai? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Bangga Vincent, kapan Vincent? Halo Pak. Kapan Vincent? Kurang jelas Pak, maaf Pak. Apanya yang kurang jelas? Karena ada dua kemungkinan ini. Pertama, Vincent dikeluarkan dari kelas. Yang kedua, buka kamera. Apanya yang kurang jelas, Vincent? Suaranya Bapak. Hujan suaranya Pak. Kalau gitu open cam. Mau keluar dari kelas atau open cam nih? Apa? Mau open cam atau keluar dari kelas? Open cam aja Pak. Open cam aja, biar kelihatan gantengnya ya. Aduh, banyak orang tersipu melihat Vince. Enggak, open cam. Oke, kita lanjutkan. Novi, mangga, gimana tanggapan Novi? Kapan statement dari Novi? Ya, maaf Pak di sini sinyal jelek Pak. Gimana Pak? Tadi disampaikan di awal, kalau memang jelek sampaikan sebelum saya bertanya, gitu ya? Atau di chat. Udah sempat, Novi udah cepat chat belum? Apa? Udah sempat chat belum menyampaikan bahwa situasinya jelek sana? Enggak? Kadang-kadang putus-putus. Enggak Pak. Oke, kalau gitu open cam lagi. Mau keluar dari kelas atau open cam nih? Open cam aja Pak.
Open cam aja nih. Baik. Royan, silakan Royan. Gimana Royan? Royan nggak ada ya? Ini ada Pak, ada di Oke, kapan Pak. statementnya ya Pak? Ya. Kurang tahu kalau kapannya Pak. Oke, baik. Nggak bisa jawab nggak apa-apa Royan. Paling nggak Royan tahu pertanyaannya kan gitu. Iya siap Pak. Baik. Ada yang punya ide kapan kira-kira sebaiknya digunakan statement kuantitatif dan kapan sebaiknya kualitatif? Nah, kalau Anda udah tahu ini kan cakep nanti kalau ketika Anda jadi pejabat gitu kan, ketika Anda menjadi pemimpin, rapat, atau Anda diskusi, Anda tahu, wah ini amunisi ini saya keluarkan saat ini, kalau ini saat kapan-kapan. Enggak, silakan. Ada yang punya ide enggak? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan dicoba. Baik, menurut saya sih itu tergantung dari apa yang mau dinilai, Pak. Kalau misalnya ada sebuah benda yang seperti tadi misalnya ada beberapa benda itu kan beberapa kita menghitungnya menggunakan matematik, jadi kita akan mengeluarkan statement kuantitatif. Kalau misalnya kita menilai sebuah benda itu untuk kualitasnya, maka yang kita keluarkan itu statement kualitatif, Pak. Kurang lebih gitu, Pak. Jadi tergantung dari ini ya. Ya. Tergantung dari ini. Ada hal-hal khusus nggak? Kapan-kapan menariknya itu dikeluarkan? Kalau misalnya hal-hal khusus itu mungkin kalau waktu sih nggak ada sih menurut saya, Pak. Ya semua kembali ke apa yang menilai sih, Pak. Menurut saya ya. Jadi kembali kepada yang menilai ya Hilman ya. Nah tadi sudah mulai dipancing Hilman bahwa statement tertentu itu malah menimbulkan kita cerita statement ya, bukan penelitian dulu ya, untuk pemahaman fondasinya dulu, dasarnya kuat dulu gitu ya. Bahwa dalam situasi tertentu itu tuh malah bisa menimbulkan perdebatan. Masih ingat? Ya kan? Contohnya adalah apa? Kamu nggak pernah benar, atau kamu masalah wae. Nah itu statement kuantitatif kualitatif tuh. Itu kualitatif. Ya. Nah, terus kapan nih kalau seandainya mungkin sudah mulai kebuka mungkin atau menurut tapi suara Iman jadi kecil ya Iman ya? Halo? Halo Iman? Halo Pak, gimana Pak suara saya? Udah segagah orang ya. Ya. Jadi Hilman ada masa-masanya ternyata Hilman, momen-momen kita menggunakan dominan atau lebih diutamakan penggunaan statement itu tuh pada saat situasi tertentu. Contohnya adalah Diman, ini gini, ya kan? Ya. Bagaimana Hilman supaya tidak mudah dibantah oleh orang? Nah, ketika jadi pemimpin nggak mudah dibantah oleh orang. Ada situasi tertentu, Hilman harus menjawab dengan kuantitatif. Ada situasi tertentu kualitatif. Masuk akal nggak? Masuk akal, Pak. Nah, sekarang adalah apa? Mana yang kira-kira untuk bisa membuat suasana itu hidup? Kuantitatif atau kualitatif tuh? Kuantitatif. Nah, kalau untuk hidup? Ya, misalnya dalam diskusi sebagai moderator dalam sebuah seminar, kuantitatif yang disampaikan pertanyaan itu kualitatif tuh. Mohon apa saya bisa menangkap pertanyaannya? Pewawancara misalnya. Pewawancara itu biasa orang yang mewawancarai itu biasanya pertanyaannya kualitatif atau kuantitatif. Misalnya pernah nonton ini enggak LC apa? Indonesia Lawyers Club. Ya, Indonesia Lawyers Club itu. Itu biasanya pertanyaan yang diajukan kuantitatif kualitatif. Kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Kuantitatif.
Iya. Kalau kuantitatif selesai di diskusinya, Iman. Benar nggak? Benar nggak? Iya Pak. Contohnya gini, bagaimana menurut Bapak, menurut Anda sebagai seorang pakar tentang kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Dijawab sama pakar itu ya kan dengan jawaban begini. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini, ya kan, pendapatan per kapita sekian, ini sekian barang terjual. Ada pertanyaan nggak di situ? Mati kan? Ya. Benar nggak? Tapi kalau dijawab dengan begini kan, kondisi Indonesia itu baik-baik saja. Bisa dilawan orang lain nggak? Nah, akhirnya muncullah perdebatan di situ, betul nggak? Oh iya Pak, ngerti Pak. Nah, begitu juga nanti Hilman ketika Hilman jadi pemimpin, ya kan? Kapan Hilman menanyakan kepada staf Hilman itu tuh kuantitatif dan kapan kualitatif? Misalnya adalah untuk melihat kejujuran orang. Kalau melihat kejujuran orang itu diantaranya bisa dengan angka, bisa juga dengan kualitatif, gitu kan? Nah, itu kan bisa kelihatan kapan kita gunakannya tuh, betul nggak? Nah, ketika Hilman menjadi pemimpin, maka yang disampaikan oleh Hilman umumnya adalah yang bersifat kuantitatif. Karena dengan kuantitatif selesai permasalahan. Kebayangkan? Contohnya, bagaimana kondisi rambutan, Hilman beli rambutan, kemudian supaya nggak ada masalah, kalau yang bisa menimbulkan masalah, ini rambutannya jelek-jelek ya, gitu kan? Mana ini kan ada yang bagus, bisa begitu kan? Iya Pak. Kalau Hilman jawab apa? Yang saya lihat ada 2 yang jelek tadi, nggak bisa apa-apa orang kan, nggak bisa berkutik kan? Iya. Banyak dan sedikit itu relatif gitu kan? Begitu. Begitu Hilman, ketangkap Hilman ya? Iya Pak. Oke, baik, thank you Hilman. Nah, itu para mahasiswa, kapan kita menggunakan metode itu tadi, Anda nanti ketika berargumen pun, ketika Anda mengerjakan sesuatu hal, ketika Anda presentasi, lihatlah situasinya itu. Ketika Anda misalnya mempresentasikan proyek, yang misalnya seperti itu, maka pada saat itu berbicaralah Anda dengan data-data kuantitatif, yang hal-hal yang nggak bisa dibantah. Proyek ini anggarannya sekian, nggak bisa dijawab, proyek ini bisa banyak, bisa sedikit. Udah, debat itu. Berapa dana yang Anda ajukan sedikit, ternyata gede juga. Kadang-kadang begitu kan. Nah, itulah kuantitatif dan kualitatif. Bagaimana juga kalau Anda ingin memuji orang, memberikan pengakuan kepada orang, kuantitatif atau kualitatif? Kalau Anda memuji orang, pujian itu hanya milik Allah gitu ya. Namun kadang-kadang kita perlu memberikan pengakuan kepada orang-orang tertentu. Kamu cantik, kamu baik, ya kan? Tapi ingat, hal-hal yang seperti itu tuh tidak berlaku bagi semua orang. Bahkan pada orang itu sendiri. Seorang yang cantik pada suatu situasi tertentu, dia akan membantah itu. Karena apa? Itu statement yang bisa dibantah kan? Suatu saat dia akan senang. Suatu saat tertentu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, Vina, contohnya Vina. Apakah semua wanita itu senang dipuji, Vina? Senang, Pak. Semua. Nggak apa-apa kalau Neng, nggak apa-apa. Gimana Pak? Suaranya kecil. Apakah semua wanita itu senang dipuji? Semua. Senang, Pak. Semua itu artinya? Enggak semua sih maksudnya. Nah, sudah mulai kan, itu namanya relatif, kuantitatif kan? Iya. Kualitatif kan? Iya, Pak. Begitu juga orang-orang ada namanya Vina, masa perkembangan manusia, development age. Jadi orang-orang pada usia-usia tertentu tuh senang dipuji. Tapi orang-orang tertentu dipuji itu bagi dia sudah makanan biasa, nggak ngaruh sama dia. Iya. Bisa terjadi begitu karena kemapanan dan kematangan dia gitu, Vina. Masuk akal kan? Iya, Pak. Nah, dalam hal ini juga bagaimana supaya
Nah, kadang-kadang kita puji orang. Bagaimana supaya pujian kita itu terhadap orang itu tidak bisa dibantah? Kalau pujian bisa dibantah kan? Pernah nggak dengerin Vina kayak gini? Kamu hebat ya? Enggak, saya emang nggak ada, biasa-biasa aja, gitu kan gitu. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah, Pak. Karena apa? Sifatnya apa? Kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Kualitatif. Kalau kualitatif itu bisa dibantah, betul nggak? Iya. Iya benar. Bagaimana supaya nggak dibantah? Maka berilah jawaban yang bersifat Kuantitatif. kuantitatif. Keren benar. Tadi lah. Thank you, Neng. Iya, Pak. Makasih. Kebetulan di sini juga ada 2 Vina ternyata. Vina Sabrina. Siap, ya Pak. Di kampus, Neng? Nggak? Iya Pak. Baik, Neng Vina Sabrina. Tadi sudah kita lihat ada sifatnya Maaf Pak, nggak kedengaran. Iya. Ada sifatnya pujian. Pujian itu sifatnya kualitatif ya kan. Kadang-kadang kita kan ingin kayak Neng Vina ya. Vina Sabrina kadang-kadang nanti ingin menghargai suami atau adik, orang tua dan sebagainya, tapi nggak ingin dibantah. Pengen kan? Pengen Pak. Tapi kalau pujian yang kualitatif itu kan bisa dibantah ya. Iya. Ya kan? Kamu pintar masak ya? Enggak, ini mah saya cuma masak gini doang kok. Gitu kan, selesai kan? Mati kutu. Kadang-kadang kita mati kutu juga jadi nggak enak gitu ya kan? Lalu maksudnya ingin menyenangkan orang, tapi kalau dia balasnya kayak gitu. Nah, gimana supaya nggak bisa dibantah tuh? Jika tidak ingin dibantah, maka jawablah menggunakan metode kuantitatif Pak. Korek, karena itu nggak bisa diapa-apain. 2 ya 2, 3 ya 3 gitu kan? Iya benar Pak. Contohnya adalah gini. Ganteng ya gitu kan? Iya. Kadang-kadang bisa dijawab. Itu kuantitatif, kualitatif itu? Kualitatif Pak. Kualitatif. Bisa dijawab sama dia senyum dingin gitu kan? Benar Pak. Kadang-kadang dijawab senyum sih, tapi senyum itu rata. Kalau dibuat itu dikasih garis datar doang. Artinya karena menghargai doang atau karena apa ya? Nah, cuma kalau supaya nggak bisa dibantah itu apa caranya? Menggunakan metode kuantitatif Pak. Yes, metodenya udah dapat, alhamdulillah udah dapat aja dasarnya dulu kan. Cuman apa kalimatnya yang tepat di situ ya kan? Misalnya masakan kamu enak ya gitu kan? Nah, masakan kamu bentar Pak. Gimana ya? Tapi ingin kan? Nggak dibantah orang kan? Agak rumit sih Pak. Agak rumit karena belum dapat aja ya. Tapi one day ketika dibuka kasanahnya nanti kebuka itu. Nah gini, Vina ya. Misalnya gini, mengakui seseorang hebat masak. Kamu hebat masak ya gitu kan? Itu bisa dibantah. Bahkan bisa berkemungkinan bisa dibantah. Oke? Tapi kalau Neng jawab begini Neng Vina. Dari 2 kali saya coba makanan kamu, 2 kali itu sepakat kan angkanya sama itu? Arti 2 itu kita sepakat kan? Dari 2 kali makanan yang kamu masak tuh saya coba, saya suka makanan kamu. Oh iya benar Pak. Pakai kata-kata suka ya Pak. Suka itu kembali kualitatif. Oh, pakai angka. Oh. Tapi ada di belakang itu kuantitinya. Iya Pak. Jadi kualitatif tuh harus di kuantitatifkan gitu ya. Sehingga nggak bisa dibantah ya. Tertangkap? Tangkap Pak. Nah, contoh bilang A itu hebat. Ya. Ya kan? Iya. Aku udah pernah ketemu sebanyak 5 orang yang pernah mengerjakan yang kayak gini nih. Tapi dari 5 itu tuh AA lah yang paling jago. Bisa kan? Bisa Pak. Bisa juga satu lagi.
aku sudah pernah ketemu 5 orang yang melamar aku. Yang menyampaikan pesan yang sama gitu. Tapi dari mereka itu tuh hanya AA yang ada di hati aku. Udah kan ada kuantitatif dan kualitas nggak tertentu. Benar, Pak. Nah, jadi diikuti dan artinya kualitatif itu dikuantitatifkan gitu ya. Iya, Pak. Kamu kebuka kan? Udah gampang jadinya kalau udah tahu kuncinya. Oh iya. Makasih, Pak. Oke, Vina. Nah, Henry Solihat. Udah bisa membedakan kuantitatif dengan kualitatif, Henry Solihat? Halo, Henry. Chat Henry, nggak kedengaran suaranya? Oh tidak Pak. Kedengaran sekarang. Udah bisa membedakannya ya? Bisa Pak. Baik Henry, apa yang disimpulkan oleh Henry barusan pembicaraan dengan 2 orang Vina itu tadi? Nggak kedengaran Henry? Oke Henry, di teks Henry, apa yang Henry simpulkan dari pembicaraan 2 Vina itu tadi? Di teks saja pendek ya. Kiki Prayogi. Iya Pak. Gimana bisa membedakannya? Jadi pada saat kita dalam fenomena tertentu atau sedang menghadapi pertanyaan, kita bisa membantah pertanyaan tersebut dengan jawaban kuantitatif. Sedangkan jika menjawab dengan pertanyaan kualitatif, maka itu bisa diperdebatkan kembali. Kalau kualitatif itu ada kemungkinan kita membuka peluang bahwa kita itu akan dibantah orang kembali kan gitu ya Kiki ya? Iya Pak, begitu. Tapi kalau kuantitatif kita selesaikan bahwa kita nggak bisa diapa-apain orang gitu kan gitu dengan statement itu. Kan? Orang mau nyerang memang itu datanya kok gitu kan? Iya. Oke, keren Kiki. Nuhun. Iya Pak. Baik, para mahasiswa sekalian. Mana yang respon WhatsApp, yang respon chatting udah belum? Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi itulah para mahasiswa. Nah, dengan hal ini Anda sudah paham arti kuantitatif dan kualitatif. Hal ini masih pertanyaan bagi para orang-orang peneliti bahkan yang menarik di berbagai negara, di berbagai level dan tingkatan. Itu masih banyak yang bertanya tentang kuantitatif dan kualitatif dan mereka sendiri masih menjadi misteri tentang hal itu. Vincent udah boleh dimatiin kameranya, Sen? Gak apa-apa, Vincent. Siapa satu lagi tadi yang ke kamera? Nopi, Pak. Oke, kenapa dimatiin, Nopi? Ini Pak ada geledek Pak lagi di rooftop. Mau ke dalam, Pak. Takut, Pak. Oke, baik. Boleh dimatiin, Pi. Iya, Pak. Kasih, Pak. Iya, Neng. Jadi udah mulai kelihatan ya para mahasiswa di sini. Kapan Anda, ketika Anda jadi pemimpin, ketika Anda jadi atasan, kemudian menggali informasi, kemudian bagaimana Anda memproses interogasi, nah seperti itu. Kapan menggunakan kalimat-kalimat kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang alhamdulillah Anda termasuk yang sudah mulai paham paling nggak apa itu kuantitatif dan kualitatif serta kapan digunakan. Ya. Mana yang bagus? Dua-duanya bagus, tergantung situasi dan kondisi. Kalau Anda yang ditanya dan Anda yang menjawab, ya dalam kebanyakan kasus Anda gunakan jawaban kuantitatif.
Tapi ketika Anda yang menggali situasi atau isu tertentu, maka Anda bertanyalah di situ kepada orang lain dengan jawaban kualitatif. Kenapa pertanyaan kualitatif itu tuh? Ya, tujuannya apa? Supaya bisa terjadi komunikasi yang berulang dalam hal itu. Ngomong sama Kabogoh juga gitu. Bagaimana komunikasi dengan Kabogoh gitu kan supaya enak. Permainkanlah di daerah kualitatif. Sehingga apa? Dia juga bisa memberikan pendapatnya. Neng, ini enak nggak ya? Nah, itu kan kualitatif tuh. Enak, kenapa Neng suka? Karena gini-gini. Oh gitu. Nah itu komunikasi itu bisa terjadi. Ya kan? Jangan sampai dijawab. Ini enak nggak? Dari 2 kali yang saya coba. Jadi ada situasi-situasi tertentu yang Anda menjawab. Ya, dalam situasi formal ya begitu. Apalagi ketika Anda di pojokan sebuah perdebatan, Anda jawabnya dengan kuantitatif. Gitu. Dengan kuantitatif orang nggak bisa berkutik di daerah itu. Nah, itulah perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, para mahasiswa sekalian, Novi boleh dimatiin kameranya, Novi? Oh iya Pak. Nah, itu ya para mahasiswa. Nah, dengan hal ini, pertanyaan berikut dari tugas Anda kemarin adalah, apa hubungan kuantitatif dengan kualitatif dengan penelitian Anda? Penelitian Anda itu termasuk penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif? Nah, itu tuh pertanyaan sudah dijawab oleh Fauzi, ya kan? Kemudian Jam-Jam, Kiki, Raisa, menarik tuh jawaban Anda dari respon Anda yang saya baca. Nah, dalam hal itu tuh seperti yang diketahui bersama bahwa ada hubungan antara penelitian kuantitatif itu dan kualitatif itu sendiri. Nah, seperti kejelasan penelitian kuantitatif serta alasan penggunaan dalam pembuatan laporan yang sedang dikerjakan, itu yang disusun oleh Jam-Jam. Nah, Jam-Jam gimana jawabannya Jam-Jam? Ya Pak, hadir Pak. Ini Jam-Jam kan sampai memunculkan tabel segala nih perbandingan metode kuantitatif dan kualitatif, ya kan? Asik kan? Itu buat itu apa? Referensi aja Pak sih. Nah, itu referensi. Tapi setelah itu kalau saya tanya tadi coba buat kalimat kuantitatif. Masih bingung, tapi sekarang alhamdulillah udah ya. Agak ada pencerahan. Udah pencerahan. Oke, metode yang digunakan. Sekarang enggak. Metode apa yang digunakan? Kan belum tahu. Kalau untuk judul sekarang itu yang digunakan itu metode kualitatif, Pak. Kenapa? Karena dalam judul penelitian sekarang itu, sebentar Pak. Analisis implementasi aplikasi penyewaan alat panen dalam meningkatkan efisiensi pertanian di desa Kertajati. Iya Pak. Jadi tujuannya tuh pengen tahu aplikasi ini tuh bisa berguna dan meningkatkan pertanian di desa Kertajati atau enggak Pak? Jadi ini penelitian kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif Pak. Kualitatif. Analisis implementasi membuat alat nggak? Pengennya membuat alat Pak. Enggak, penelitian ini membuat alat nggak? Iya, membuat alat Pak. Aplikasi Pak. Kalau temuan-temuan itu biasanya adalah misalnya membuat alat, ya, penelitian teknik itu biasanya adalah berkaitan dengan penelitian kuantitatif, ya kan? Iya Pak. Terus membuat aplikasi Pak maksudnya nih Pak? Aplikasi juga sama. Iya Pak. Oke. Namun tidak murni kuantitatif di dalam itu. Kenapa? Setelah program dijalankan biasanya ada proses evaluasi kan dan validasi kan. Pada saat itu ada pertanyaan, pernah baca skripsi nggak? Lihat skripsi orang? Cuma sekilas doang sih Pak, kalau baca full belum. Oke, nggak apa-apa, sekilas. Di dalam itu ada bagian validasi itu ditanya, bagaimana menurut Anda UI UX dari program ini, misalnya gitu kan?
Apakah Iya, Anda Pak. menyukai program ini gitu kan, saya suka sekali dan gitu-gitu kan, itu kualitatif kan? Iya, Pak. Nah, artinya apa? Penelitiannya ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Bagian mana? Kalau bagian dengan bagian alat itu perancangan itu tuh udah kuantitatif. Kuantitatif. Tapi ketika berhubungan dengan masalah penilaian dari orang terhadap program proses validasi, maka itu digunakan Kualitatif. kualitatif. Nah, supaya kuat kualitatifnya itu, maka dijadikan angka kualitatif yang dikuantitatifkan seperti yang tadi kan. Iya, Pak. Sehingga dijawablah 20 orang menyatakan sangat suka terhadap ini. Nah, itu kan akhirnya dikuantitatifkan kan. Iya, Pak. Nah, jadi artinya memang tetap ujungnya diarahkan di dalam dunia ilmiah itu tuh larinya kepada kuantitatif nanti. Nah, Anda sebagai baik, thank you. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mangga, Jam. Jadi Anda sebagai seorang yang nanti bergerak di dalam bidang politik, manajemen, bisnis dan sebagainya, berusahalah untuk berbicara dari sudut pandang kuantitatif supaya Anda nggak mudah dibantah oleh orang. Kecuali untuk situasi-situasi tertentu ya. Tapi paling nggak Anda sudah mulai tahu bahwa untuk memancing seseorang itu berusaha menggunakan kualitatif. Tapi kalau untuk menjawab Anda supaya orang nggak berkutik, ya sampaikanlah kualitatif sebisa mungkin, kuantitatif sebisa mungkin. Nah, penelitian kuantitatif dan kualitatif itulah esensinya. Nah, barulah Anda bisa melihat seperti dalam tabel, seperti yang dimaksud oleh Jam kan. Ini perbedaannya. Nah, kita udah lebih mudah menerjemahkannya kan. Oh, tujuannya adalah untuk ini. Oh, grup penelitiannya adalah begini. Jadi data yang dikumpulkan adalah begini, ini. Nah, karena sudah tahu angkanya kan. Metode penelitiannya kayak apa sih? Oh, ternyata kalau untuk kuantitatif, metode penelitiannya adalah ini. Kalau kualitatif, itu biasa wawancara, kayak gitu-gitu, ya kan, aja ngomong, observasi, karena penilaian kan. Begitu, mahasiswa. Nah, dalam hal ini, Anda paling tidak sampai dengan saat ini sudah memahami perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Bima. Izin bertanya, kalau satu penelitian itu boleh 2 metode, Pak? Kualitatif dipakai gitu? Atau hanya satu saja, Pak? Oke, menarik, Bima. Bima, arti metode itu apa, Bima? Kita kembali ke esensinya, Bima ya. Pengumpulan data bukan, Pak? Yang digunakan untuk ngumpulin data faktanya. Oke, metode itu tuh arti metode itu adalah teknik atau cara, langkah. Ya kan, kalau penelitian tuh biasanya berbicara bukan pembuatan alatnya. Penelitian itu sebetulnya hasil dari apa yang dikerjakan, itulah yang disebut dengan penelitian. Pernah dengar nggak? Lagi ngapain? Saya lagi neliti kucing nih. Betul nggak itu? Betul. Pada saat sampai dengan hari ini, Bima menyatakan betul. Mulai hari ini ke depan, Bima akan menyatakan itu sudah tidak betul. Lagi ngapain deh? Ini lagi neliti kucing, ngapain aja dianya gitu kan. Nah, kalau gitu apa itu penelitian? Kan gitu ya Bima ya. Penelitian itu adalah langkah-langkah sistematis yang diatur dan ujungnya itu adalah laporan, Bima. Ketika sudah ada laporan, itu yang disebut dengan penelitian. Ketangkap, Bima? Tangkap, Pak. Nah, kalau belum ada laporannya, udah penelitian belum? Belum. Belum. Artinya di situ jadi hasil. Artinya di situ tuh apa? Dia belum dicatatkan kayak neliti kucing nih ya kan? Bukan melakukan penelitian, tapi melakukan bagian dari penelitian, itu observasi kucing namanya kan gitu. Tapi bukan penelitian itu. Tangkap ya Bima ya. Siap. Ya. Nah, setelah selesai dikumpulkan data,
diolah secara sistematis sampai akhirnya laporan sudah dibuat dan dipublikasikan, itulah namanya penelitian. Dipublikasikan itu bukan di website, bukan di Facebook, tapi dipublikasikan itu melalui ada langkah namanya Bima, hasil review atau uji dari para pakar yang terkait. Jadi kalau kita buat catatan doang, kemudian kita publish penelitian nggak nama itu, Bima? Enggak, harus diuji. Karena belum diuji oleh para pakar terkait, itu belum penelitian namanya. Udah bisa membedakan ya? Nah, itulah makanya skripsi disebut dengan penelitian. Kenapa? Karena kalau belum diuji itu namanya bukan skripsi. Setelah melewati masa uji oleh pakar atau dosen terkait dan dinyatakan lulus, accepted, nah barulah itu namanya penelitian itu. Begitu Bima ya? Udah dapat dasarnya? Dapat, Pak. Nah, pertanyaannya Bima tadi terkait dengan masalah metode. Nah, kembali kepada metode. Metode itu yang dipakai apa? Tergantung. Ada. Metode itu boleh macam-macam nggak? Ada. Ada metode wawancara, ada metode studi literatur. Nah, metode wawancara itu artinya apa? Penelitian itu dilakukan dengan mewawancarai orang-orang aja diwawancarai sama dia. Ya kan? Sehingga terkumpullah nanti data-data yang berkaitan dengan hasil wawancara itu dalam bentuk metode kualitatif. Kan gitu ya? Metodenya metode kualitatif, ya kan? Nah, metode penelitian kualitatif, cara mengumpulkannya adalah dengan metode wawancara. Nah, kemudian mengolahnya dengan metode SPSS, statistik. Nah, begitu loh Bima. Banyak metodenya. Metode yang mana yang dibahas, ya kan? Kemudian pembuatan laporan dilakukan dengan metode, ya apa, kan gitu ya. Pengetikannya dengan metode Microsoft Word, misalnya gitu kan. Pengetikan melalui Microsoft Word, gitu Bima. Jadi boleh kombinasi dari beberapa hal itu Bima. Jawab? Gitu, siapa? Jadi boleh ya Pak ya, gabungin kualitatif dan kuantitatif. Iya, yang penting Bima paham apa itu kuantitatif dan paham itu mana kualitatif, ya kan? Baik Pak. Oke. Skip. Terima kasih Pak. Mau nggak Bima? Yang lain silakan kalau ada yang mau ditanya. Iya silakan Irman. Saya ingin bertanya ketika Bapak memberikan contoh yang dimana ada satu orang yang bertanya kepada ya pacarnya, makanan ini enak. Itu kan contoh untuk statement kualitatif ya Pak? Kualitas. Untuk pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya pertanyaannya diganti? Bagaimana kalau misalnya pertanyaannya makanan ini manis? Itu gimana? Suaranya putus-putus. Gimana? Oh, maaf ya. Saya ulang. Bagaimana jika ada yang bagaimana jika pertanyaannya diganti? Misalnya si laki-laki bertanya begini, makanan ini manis. Itu kualitatif atau kuantitatif? Makanan ini manis kah? Kan gitu ya? Ya, saya begitu Pak. Misalnya makanan dijawab manis kah gitu? Atau makanan ini manis ya gitu? Kalau terus dijawab sama Neng kan, menurut AA Neng manis nggak? Oke. Bagaimana caranya mentransfer pertanyaan-pertanyaan kualitatif dan kuantitatif ya kan? Ada hal-hal yang bersifat rasa, itu tuh memang larinya ke kualitatif. Rasa, ya kan? Kesukaan. Nah, cuman nanti ketika menyimpulkan, itu usahakanlah nanti dikuantitatifkan. 10 orang menyatakan bahwa rasa ini manis. 10 orang menyatakan bahwa ini tidak manis. Ini contohnya di COVID nih, Ilman. Pada masa COVID dahulu yang sudah alhamdulillah kita lewati itu, dan ternyata kita termasuk orang yang selamat dari badai itu. Ilmannya jadi ingat ada yang
saudara-saudara kita yang itu ya berguguran kan. Nah, rasa. Apakah Anda merasakan rasa manis? 10 orang menyatakan tidak merasakan manis. 50 orang menyatakan rasa manis misal begitu. Nah, itu yang untuk bahan penelitian itu Hilman. Itu juga yang akan disampaikan ketika Hilman memberikan hal-hal yang berkaitan dengan itu, mau dikualitatifkan atau dikuantitatifkan gitu ya. Nah, ada sifatnya memang ada yang nggak bisa dipaksakan karena sumbernya memang kualitatif gitu loh Hilman. Sumber datanya memang kualitatif gitu. Contohnya satu lagi Hilman ya, panas nggak di kota ini? Sekarang suhunya panas nggak gitu Hilman? Kualitatif, kuantitatif toh. Hilman? Panas nggak? Gimana Hilman? Itu kualitatif kan. Yang amannya bertanya apa? Berapa suhu sekarang gitu kan? Berapa sih suhu ruangan gitu kan? Nah gitu Hilman ya. Jadi ada yang bisa ditransfer karena memang dia punya skala, ada juga yang enggak gitu kan, begitu Hilman. Baik Hilman, ketangkap? Oke, mungkin ada masalah jaringan kali ya. Silakan kalau ada yang lagi bertanya. Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya Pak. Silakan Ezra. Kalau kan misalnya wawancara itu kan ada buktinya teks wawancara. Nah kalau misalnya observasi buktinya itu apa ya Pak? Apakah hanya berupa foto saja? Iya, dia perlu kalau bukti foto atau video gitu kan ya. Cuman hati-hati dengan masalah privasi ya nanti ya. Privasi foto orang karena nggak orang punya hak dengan undang-undang UU ITE ya. Nggak sembarangan naruh foto. Orang bisa membalikan statement tertentu jadi kasus hukum ketika foto. Tapi dalam lingkungan ilmiah masih aman karena apa? Dia hanya ditunjukkan itu ke penguji itu tadi gitu. Begitu Ezra. Jadi foto dan video bisa Ezra. Oh iya Pak, baik. Kemudian dari foto dan video itu diterangkan nanti oleh penelitinya bahwa dari hasil pengamatan dari lapangan observasi suhu sekian, jumlah orang yang lewat adalah sekian, pencahayaan seperti apa, kemudian terlihat bagaimana situasi dan kondisinya dan sebagainya itu dideskripsikan nanti gitu Ezra. Siap ya? Baik Pak, terima kasih. Pak. Alhamdulillah. Baik para mahasiswa sekalian, Kiki, apa yang Kiki dapatkan hari ini? Silakan. Kiki. Ya Pak. Apa yang didapatkan hari ini, Kiki? Jadi yang didapatkan hari ini adalah perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif serta cara menjawab pertanyaan kualitatif dan kuantitatif dan apa ya, mungkin yang saya pahami segitu Pak. Oke, apa yang paling berkesan didapatkan hari ini yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu Pak tentang menjawab pertanyaan gitu Pak. Tentang menjawab pertanyaan ketika kita mendapat pertanyaan yang apa ya, yang sulit gitu, kita bisa menjawabnya dengan kuantitatif supaya tidak terbantahkan. Mungkin yang saya berkesan dan saya itu Pak. Oke, baik Kiki. Ki, screenshot ya absen pakai smartphone kan? Pakai HP Pak. Oke, di screenshot ya Ki. Iya Pak. Baik,
Ada yang punya laptop nggak? Yang pakai laptop sih, kalau punya sih banyak katanya. Hampir semua punya Pak. Cuma maksudnya pakai laptop ada nggak? Ada yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop? Oh, Novi. Novi, sama saya yang di screenshot ya. Nah, Novi. Kiki, kenapa Kiki? Ada yang mau dibantu? Bentar Pak, ini error mic-nya aduh Pak. Ya. Ya. Bentar. Ada yang mau disampaikan, Ki? Enggak? Enggak Pak, tadi susah dimatiin mic-nya. Oh, oke, sip. Novi, silakan Novi. Ya Bapak, baru yang on cam baru Aditya, Pina, Ajijah, Muhammad Royhan, Windy, Hamda, Faridsyah, Jam-Jam, Bani. Yang belum yang dipanggil. Yang belum open cam yang dipanggil. Tinggal Muhammad Satrio, Pak. Muhammad Satrio ada. Muhammad Satrio. Ada, Pak. Ejra sama Nurapli belum, Pak. Ya, panggil Neng. Ejra on cam sama Nurafli. Ezra kaget. Ada padahal sana. Ya Ezra. Ejra naik turun sinyalnya, Pak. Naik turun sinyal. Oke, siapa lagi yang belum Neng? Ntar Pak, hilang kamera orang-orangnya sinyal. Atau orangnya yang hilang? Bentar Pak. Coba on cam lagi. Tadi aku doang gitu gara-gara sinyal. Di yang lain mungkin Pak ada. Nah, aktif semua. Oke. Satu, dua. Lagi, hore. Sinyal lagi. Mana lagi? Itu Bapak sinyalnya hilang. Angga tadi pakai laptop, Pak. Siapa? Angga. Ini di aku lupa, Pak. Tadi yang ke SS cuma Angga. Angga ada Kak Angga. Angga, where are you Angga? Angganya nggak ada ya? Angga tadi kena kick kalau nggak salah. Kenapa? Oh iya, tadi ada gangguan dan tidak ada respon sehingga Bapak. Udah Pak. Oke, langsung screenshot. Rapli Kiki. Ya udah ini dulu ya, Pak. Ntar dikirim, Pak. Maaf, Pak, kita berburu, Pak. Anting foto gitu. Oke, para mahasiswa sekalian, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat ya. Dan terima kasih teman mahasiswa yang ikut berpartisipasi, terutama dari ilmunya, pengalamannya yang memperkuat khazanah pengetahuan kita, termasuk pertanyaannya tadi ya. Semoga itu menjadi amal ibadah. Bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, selesai. Saya off ya.